Inilah kesaksian palsu Buntoro, salah seorang anggota Cakrabirawa tentang penculikan Majen TNI S. Parman. Buntoro adalah salah seorang bintara anggota Kompi A, Yon 1 Resimen Cakrabirawa yang terlibat dalam penculikan sejumlah jenderal. Sebelum bergabung dengan Cakrabirawa, ia adalah bintara Yon 450 Kodam 7 di Ponorogo. Dalam kesaksiannya, beberapa bulan sebelum terjadinya peristiwa 1 Oktober, Resimen Cakrabirawa sudah mendengar desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal di Angkatan Darat yang dinilai tak setia kepada pemimpin besar revolusi Bung Karno. Di hari naas itu, Buntoro kebagian tugas bergabung dengan kelompok pasukan yang akan menculik Asintel Pangade Majen TNI S. Parman di bawah pimpinan Mayor Sattar. Menurut Buntoro, untuk mendukung kegiatan operasi tersebut, Sattar dinaikkan pangkatnya sementara menjadi Letnan 2 agar dapat meyakinkan Jenderal Parman bahwa ia benar-benar dipanggil oleh Presiden ke istana. Setibanya di rumah Jenderal Parman di kawasan Menteng, pasukan ini tidak mengalami kesulitan atau perlawanan dari para pengawal rumah kediaman Jenderal Parman karena mereka sudah sering berkunjung ke rumah jenderal itu dengan maksud menyampaikan panggilan Presiden kepada sang jenderal. Buntoro menambahkan bahwa operasi untuk membawa Jenderal Parman hanya berlangsung 20 menit. Para pengawal rumah dipersilakan duduk dan diminta agar tidak melakukan gerakan apapun. Sang jenderal keluar, menemui Sattar, dan setelah berbincang sejenak, ia dibawa ke lubang buaya dengan mengenakan pakaian piyama. Buntoro sendiri mengaku tidak ikut masuk ke dalam rumah mendampingi Sattar. Kelak pada hari-hari awal operasi penumpasan G30S, Buntoro ini berbohong dan mengaku bahwa ia termasuk anggota Cakrabirawa yang dilibatkan untuk mengejar Letkol Untung sebagai komandan G30S. Buntoro menilai bahwa Untung telah menipu seluruh prajurit Cakrabirawa karena melakukan pembunuhan dan penyiksaan terhadap para jenderal yang diculik. Sedangkan saat briefing, Untung hanya mengatakan bahwa jenderal itu hanya diambil untuk dihadapan kepada Presiden Soekarno. Sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal, akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Setidaknya dari paparan yang diungkap oleh Buntoro, ada dua hal janggal dari kesaksiannya. Pertama, ia mengatakan bahwa saat culik Jenderal Parman, pasukannya tidak mengalami perlawanan dari para penjaga rumah. Nah, pada faktanya dan kenyataannya, pada malam itu rumah Jenderal Parman memang tidak dijaga oleh tentara. Kecuali kesaksian Buntoro ini, tidak ada satupun literatur yang menyebutkan bahwa pada subuh naas itu rumah Jenderal Parman dijaga atau dikawal oleh tentara. Bahkan buku-buku terbitan resmi Orde Baru sekalipun, juga buku-buku yang pernah ditulis oleh keluarga pahlawan revolusi, tidak pernah menyebutkan bahwa rumah Jenderal Parman dijaga atau dikawal tentara ketika sang jenderal diambil dan dibawa ke lubang buaya. Kedua, Buntoro menyebutkan bahwa Jenderal Parman kemudian dibawa dalam keadaan berpakaian piyama ke lubang buaya. Lagi-lagi kesaksian ini layak disebut kesaksian palsu. Faktanya, Jenderal Parman dibawa ke lubang buaya setelah dipersilakan untuk berganti pakaian dahulu. Ia kemudian mengenakan pakaian dinas harian atau PDH. Adegan ketika ia berganti pakaian ini sekilas ditayangkan pada film G30S PKI dengan penekanan pada dialog antara Jenderal Parman dan istrinya yang bertanya tentang NRP pasukan Cakrabirawa. Ketika kelak jenazahnya diangkat dari sumur tua desa Lubang Buaya, Jenderal Parman ini juga ditemukan dalam masih keadaan memakai PDH. Dalam proses visum RSPAD Gatot Subroto, jenazah Jenderal Parman kemudian dimandikan hingga bersih dan dikafani. PDH yang ia kenakan dilepaskan dari tubuhnya untuk selanjutnya dicuci hingga bersih. Kini PDH itu dipajang di museum yang terletak di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya. Buntoro kelak harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam operasi penculikan S. Parman. Mula-mula ia ditahan di LP Cipinang, lalu dipindahkan ke rumah tahanan khusus Salemba. Dari sana ia dipindahkan lagi ke RTM Budi Utomo, Jakarta Pusat. Setelah mendapatkan vonis 15 tahun penjara dari Mahkamah Militer Luar Biasa atau Mahmilub, ia dikembalikan lagi ke LP Cipinang untuk menjalani hukuman itu.